Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat kami. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami bacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat ini, sehingga iman kerohanian kami dan pengetahuan kami boleh semakin dipertambahkan, dan itu membuat kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa selain kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 2 Mei 2023 berjudul Petunjuk Malaikat kepada Daniel. Bacalah Daniel pasal yang ke-9 ayat 23. Apakah petunjuk khusus yang malaikat berikan kepada Daniel? Daniel 9 ayat 23 mengatakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Mengapa hal ini penting dalam memahami makna pemilihan tempat kudus dalam Daniel pasal 8 ayat 14? Daniel pasal 8 ayat 14 mengatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Malaikat itu dengan jelas memerintahkan Daniel untuk camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Daniel 9 ayat 23. Apakah yang penting dan penglihatan apakah itu? Karena tidak ada penglihatan yang dicatat dalam Daniel 9. Malaikat Gabriel pasti berbicara tentang bagian dari penglihatan dalam Daniel pasal 8. Yang Nabi tidak pahami penglihatan tentang 2300 petang dan pagi. Daniel pasal 8 ayat 27. Gabriel melanjutkan dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 28. Peristiwa apakah dalam kehidupan dan pelayanan Yesus yang dibicarakan ini? Daniel 9 ayat 24 sampai 27 mengatakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui azalnya
dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian untuk menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Bagian pertama dari nubuatan ini berhubungan dengan umat Allah, orang-orang Yahudi. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, bangsa Yahudi. Daniel 9 ayat 24. Dalam nubuatan kitab suci, 1 hari sama dengan 1 tahun. Yehezkiel 4 ayat 6. Bilangan 14 ayat 34. Dalam Daniel dan Wahyu, ketika Anda memiliki gambaran simbolis, Anda biasanya memiliki nubuatan waktu simbolis juga. Salah satu cara kita dapat yakin bahwa asas nubuatan hari, tahun, berlaku di sini adalah bahwa ketika kita menggunakannya dalam nubuatan Daniel, setiap peristiwa pada garis waktu terjadi dengan sempurna. Kita lihat pelajaran besok. Jika kita menerapkan prinsip ini, 70 minggu terdiri dari 490 hari. Karena 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun, literal, 490 hari adalah 490 tahun literal. Gabriel memberitahu Daniel bahwa 490 tahun dipotong. Atau arti harafiah dari kata Ibrani dikatakan catak. Kadang-kadang diterjemahkan ditetapkan. Dipotong dari apa? Ini bisa menjadi satu-satunya nubuatan lain yang disinggung di sini. 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14. Nubuatan waktu 490 tahun ini secara langsung dihubungkan kembali ke nubuatan waktu Daniel 8 ayat 14. Satu-satunya bagian dari penglihatan yang tidak dapat dijelaskan dalam Daniel 8 dan satu-satunya nubuatan waktu dalam Daniel 8 juga. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Gabriel dengan nubuatan ini akan datang untuk membantu Daniel memahami apa yang tidak dia pahami dalam pasal sebelumnya, yaitu 2300 petang dan pagi. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, masih banyak yang belum kami pahami dari apa yang sudah kami pelajari dan dengarkan saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hati pikiran kami, yang menolong kami, agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami boleh mengimani dari apa yang boleh kami mengerti, walaupun itu hanya sedikit dan sederhana. Kami yakin percaya, Tuhan boleh menyempurnakan pengetahuan dan iman kami, untuk boleh membawa kami terus berpegang, bergantung, dan memilih tetap setia kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran ini. Biarlah jamahan kasih Tuhan menjadi bagian mereka masing-masing. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampuni kami dari segala dosa, kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.